Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami gangguan sistem muskuloskeletal. Pada kasus kali ini pasien yang terpasang traksi ya. Nah, untuk teman-teman yang berada di ruangan perawatan bedah, mungkin ini sudah tidak asing ya, tetapi dalam penerapannya yang harus kita perhatikan adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama, jangan lupa untuk mempertahankan keefektifan traksi tersebut, dan kedua, segala komplikasinya, dan yang ketiganya, fasilitasi ADL, dan yang kelima, yang keempat, pengkajian neurovaskularnya, dan juga nanti kita akan bagaimana caranya mempertahankan keefektifan traksi ini ya. Jadi traksi ini adalah penerapan atau penggunaan penggunaan atau penerapan gaya tarik pada bagian tubuh ya, atau ekstremitas yang mengalami suatu penyakit atau injury, eh, atau juga dengan tujuan tertentu ya. Nah, nanti di tujuannya biasanya untuk mengurangi terjadi spasme otot, terus juga untuk mengurangi terjadinya fraktur atau sublokasi atau dislokasi dan mempertahankan alignment-nya. Terus kadang-kadang untuk mengkoreksi atau mencegah deformitas dan kontraktur, terus juga untuk imobilisasi, dan kadang-kadang untuk pemasangan traksi ini, dokter itu biasanya untuk menentukan apakah sebelum tindakan artroskopi kadang-kadang dipasang skin traksi ya. Nanti dokternya akan menentukan apakah pasien ini perlu dipasang traksi atau tidaknya ya, berdasarkan tujuan ini. Oke, nah klasifikasinya yang harus kita tahu ya sebagai seorang perawat adalah ada skin traksi dan skeletal traksi. Nah, skin traksi ini ada yang adesif dan non adesif ya. Nah, yang perlu kita perhatikan saat pasang skin traksinya itu adalah kontratraksinya. Jadi harus ada, seperti yang kita ketahui bahwa traksi itu adalah penerapan gaya tarik ya. Jadi harus ada tarikan ya, ada kontratraksinya. Nah, jadi bebannya itu harus tetap menggantung, jangan sampai menyentuh lantai, dan harus ada jarak dari katrol ini ke traksi ini harus ada jarak. Dan nah, untuk skin traksi itu kan biasanya talinya itu suka ada dua ya, kayak gitu ya. Panjang, jadi harus usahakan satu ya, jadi satu. Nah, di sininya jadi satu. Eh, ya harus jadi satu ke sini. Nah, cara ngikatnya seperti gini, seperti angka 8 ya. Jadi biar bagus nanti pas di katrolnya itu ya. Terus harus menggantung ya bebannya seperti begini nih, angka 1, angka 2, 3, 4. Jadi ada merah, hijau, biru, kuning. Nah, seperti ini, seperti angka 8 di sini ya. Pas ngikatnya teman-teman ya, biar bagus ya. Terus yang kita juga harus perhatikan nih, untuk skeletal traksi ini ada pinnya, harus ada perawatan pin side-nya. Jadi sesuai dengan SOP ya di teman-teman ya untuk perawatannya. Nah, untuk skin traksi juga yang kita perhatikan nanti, eh, kita perhatikan nih ya, bentar ya. Nah, ini kita lanjut nih pengkajiannya untuk neurovaskuler ya. Jadi prinsipnya sama aja. Pengkajiannya secara sistem atau head to toe, tapi lebih difokuskan kepada ekstremitas yang terpasang traksi. Jadi kita harus membandingkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Jadi antara sisi yang terpasang traksi dan yang tidak terpasang traksi harus dikaji, harus dibandingkan, di compare ya. Jadi harus dicek apa neurovaskulernya dan skinnya juga, apa kulitnya. Neurovaskulernya apa yang kita cek? Yang kita cek, nah, warnanya ya, warna kulitnya untuk terpasang mau skin traksi, mau skeletal traksi, dicek warna kulitnya. Terus ada nadinya di dorsalis pedis ya, di sini ya, dicek nadinya, kekuatannya apakah sama antara kanan dan kiri, harus dibandingkan. Terus juga apakah dia, tubuhnya juga dikaji, apakah ada demam atau tidak, terus ada bengkak atau tidak, ada nyeri atau tidak, harus dikaji ya. CRT-nya juga harus dikaji ya. CRT-nya harus dikaji, apa peroneal nerves-nya, jadi apakah dia
si kakinya itu bisa melakukan dorsopleksi atau tidak kan. Nah, ini kan terpasang skin traksi. Untuk kulitnya juga ini harus dikaji apakah ada laserasi atau luka atau lecet atau tidak. Terus pasien-pasiennya kan imobilisasi. Nah, kan diimobilisasi ya. Terus dikaji apakah ada dekubitus atau tidak. Terus apakah hygiene-nya bermasalah atau tidak. Kalau ada bermasalah, kita bisa melakukan bikin diagnosa keperawatan dan melakukan intervensi, baik bisa secara mandiri atau juga kolaborasi, nanti tergantung dari permasalahan yang muncul. Nah, yang perhatikan juga alignment ya, alignmentnya harus diperhatikan. Terus abdomen. Nah, tadi kan kenapa harus persistem, karena pasiennya imobilisasi juga, jadi harus dikaji bising ususnya apakah dia mengalami masalah atau tidak, apakah dia mengalami susah BAB atau tidak, gangguan eliminasinya atau tidak, ya. Terus dia apakah ada mual muntah atau tidak, ya, harus dikaji. Nah, yang perlu kita hasil yang diharapkannya itu jangan terjadi masalah di neurovaskularnya, jangan terjadi masalah di kulitnya ya, untuk pasien-pasien yang terpasang traksi ini. Makanya kita harus dicek neurovaskularnya dan juga kemungkinan terjadinya dekubitus atau tidak, luka terpasang saat apa luka saat luka di kulit atau tidak, ada masalah atau tidak, dan juga perawatan pin site-nya harus dikaji sampai sana ya. Pertahankan alignment-nya, terus kontratraksinya. Nah, ini adalah kontratraksi, jadi harus ada tarikan. Dan si bebannya itu harus menggantung ya, karena biar ada kontratraksinya. Ada tarikan. Nah, ini menarik ke sini dan ini ke sini ya, ada kontratraksi. Jadi ada tarikan. Bebannya untuk skin traksinya itu menurut literatur bebannya itu tidak boleh lebih dari 5 kilo untuk skin traksi, karena batas toleransi kulit itu 5 kilo bebannya. Tidak boleh ya untuk skin traksi, tidak boleh lebih dari 5 kilo. Kalau skeletal traksi itu nanti dokter yang akan menentukan bebannya berapa, meskipun kita bisa menentukan rumusnya ya untuk skeletal traksi. Tetapi sebaiknya kita menanyakan ya bebannya mau di berapa, sesuai dengan saran dari dokter. Karena tindakan ini adalah tindakan kolaborasi ya, teman-teman. Nah, ini seperti saya sebutkan tadi. Nah, dari katrol ke sini ke skin traksi itu harus ada jarak ya, biar ada kontratraksinya. Terus bebannya juga harus menggantung ya, katrolnya juga harus bagus ya. Nah, jadi harus bagus. Nah, seperti begitu teman-teman. Nah, intervensi yang bisa kita lakukan untuk pasien yang terpasang traksinya itu adalah untuk skeletal traksi tentunya kita melakukan perawatan pin side care sesuai dengan SOP. Pertahankan traksi itu, maintain mechanism of traction, jadi harus pertahankan keefektifan traksinya. Sebelumnya saya sebutkan bahwa untuk mempertahankan traksi itu kontratraksinya harus bagus, bebannya harus menggantung, cara mengikatnya juga harus bagus. Terus kaji neurovaskulernya, kaji terhadap kemungkinan adanya dekubitus atau luka pada terpasang laserasi pada kulitnya, dan observasi kemungkinan terhadap edema. Dan yang paling penting ya teman-teman, pasien yang imobilisasi itu jangan sampai dia tiduran terus gitu ya. Jadi kita harus mengajarkan isotonic isometric exercise to reduce complication, untuk mengurangi terjadinya komplikasi. Yang paling mudah itu pas saat kita mengganti linennya atau spray, jadi pasiennya miring kanan miring kiri, atau enggak kalau ke pasien ini terpasang bed ortopedi ya. Jadi misalkan dia menggantung tangannya memegang bed ortopedi, itu kan suka ada pegangannya. Nah, itu untuk mengurangi terjadinya komplikasi yang bisa terjadi ya. Jadi teman-teman bisa melakukan isotonic isometric exercise atau miring kanan miring kiri untuk mencegah terjadinya dekubitus, atau juga monkey bar exercise ya, atau ankle palm exercise biar tidak terjadinya biar mengurangi terjadi emboli ya. Bisa ankle palm exercise, isotonic isometric exercise, banyak macam exercise-nya ya. Dan resiko terjadinya
cegah jika terjadinya put drop. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi put drop ya. Jadi harus diposisikan seperti posisi netral ya.